大丈夫なんじゃ。What we do here is go back. Para host Potter, bapak-bapak, ibu-ibu, neng-neng, adek-adek, uhti-uhti. Kembali lagi bersama saya, Bung Faisal yang masih stay in here. Kumaha damang, saya nge subscribe encan. Subscribe hula tuh, because ini adalah episode ke-7 dari series Kimi to Sekai ga Waruhime tentang zombie. For your information, saya jelaskan lagi, hey Sanusi, kenapa saya upload series ini agak lama. Because di Jepangnya masih tayang seminggu sekali, dan di Indonya keluarnya agak lama juga karena butuh waktu buat nerjemahin itu, you know. Biarpun saya upload 2 episode seminggu, nanti gak bakal kekejar sama film aslinya tuh. Bahkan nanti bisa lebih lama nunggunya kalian, Sanusi. Jangan komen intronya lama, soalnya ini saya jelasin dulu biar paham jalan corotannya teh. Ya wis lah, aja suwe-suwe sing baru bergabung, silahkan nonton hela episode-episode sebelumnya agar paham jalan cerotannya. Atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi baik. Oke, tak usah panjang lebar, langsung gravitasikan posisi goleran Anda, nyalakan hotspot orang terdekat, kenakan handset dan cuang kidot. Hibiki yang telah dijadikan kelinci percobaan oleh sang dokter gila Thea. Lalu Hibiki masuk ke sel di mana sang ibu dikurung dan melepas rantai yang menggantung di tangannya. Namun sang ibu kuasa dan lebih memilih meninggalkannya. Lalu, saat hendak kembali ke ibunya, Hibiki dicegah oleh orang aneh yang dari pulau Sarunoshima dan membius Hibiki. Di sisi lain, Shiori yang masih dendam dengan kematian adiknya, lalu dia keluar sembari membawa pisau dan mencari Hibiki and friend yang dianggap teroris. Lalu, dari belakang Shiori menyerang Minjun dan Kanae. Minjun berhasil mencegahnya, namun dia tetap kena tusukan dari bagian kakinya. Lalu, tiba-tiba Kurumi datang menolong Shiori, lalu Minjun dan Kanae pun pergi dari situ. Kemudian Yonjian mengabarkan kepada Dr. Suto bahwa sampel zombie yang ternyata ibu Hibiki itu telah lepas dan membuat satu peneliti luka. Lalu, dokter gila ini marah dan memerintahkan untuk mencarinya. Next, Minjun yang terluka dipopong oleh Kanae. Namun tiba-tiba Kanae diserang oleh ibu Hibiki yang telah berubah menjadi golem. Melihat Kanae yang diserang, lalu Minjun pun menyelamatkan Kanae dan membunuh golem tersebut. Namun sialnya, Minjun pun sempat tergigit. Aroma-aromanya gajian cepet si Minjun. Lanjut, Pak, ada golem di dalam garnisun. Lalu Dr. Suto pun datang dan menjelaskan terorislah yang melepaskan golem percobaan tersebut. Dan Dr. Suto juga bicara kalau semua harus melindungi vaksin dengan tangan kita sendiri. Apa? Melindungi vaksin? Ngapain? Kembali ke pulau, ternyata Hibiki telah dibawa kembali ke pulau. Dan ketika sadar, dia diberitahu bahwa dia telah diselamatkan oleh orang aneh yang ternyata bernama Pak Omaizaki. Dan Pak Omaizaki menjelaskan soal ibunya yang jadi korban pertama dalam uji klinis ilegal yang ditanamkan virus vektor yang merubah jadi golem. Virus ini yang dikembangkan untuk terapi gen. Lalu, si Dr. Suto terus mengembangkan virus golem itu dan menguji coba penelitiannya ke pasien tanpa persetujuan. Intinya mah bikin virus, buat vaksin, terus jual. Itulah elit global.
Mengetahui dulunya Pak Omaezaki ini mantan peneliti dari Garnisun yang bekerja dengan Dr. Suto dan ikut terlibat dalam uji coba kepada Ibu Hibiki, spontan Hibiki pun marah kepada Pak Omaezaki ini. Kembali Dr. Suto melakukan uji klinis terakhir kepada Kurumi untuk penelitian vaksinnya. Dan Kurumi mengutarakan keinginannya untuk menjadi bagian dari vigilante itulah, atau semacam tim keamanan, karena Kurumi ingin membalaskan dendamnya terhadap Mana. Kembali ke Sarunoshima, infeksi yang dialami Minjun kini semakin memburuk dan dia akan memberi tahu keadaan dirinya kepada Hibiki seorang diri. Lalu Minjun menghampiri Hibiki yang sedang merenung. Lalu Hibiki bercerita masa lalunya tentang ibunya dulu. Dan Minjun tiba-tiba meminta maaf kepada Hibiki karena telah membunuh ibu dari Hibiki yang telah berubah menjadi golem, dan Minjun pun seketika pingsan dan Hibiki menyadari Minjun telah tergigit oleh golem dari luka tangannya. Minjun. Di dalam, Pak Komoto mengutarakan kekesalannya karena Hibiki hanya memikirkan Kurumi yang belum pasti adanya sehingga membuat Minjun tergigit. Lalu Tsuboi datang dan mengabarkan kalau mereka sedang diikuti, dan Tsuboi membawa Hibiki dan yang lain ke satu orang yang telah diamankan, yang ternyata adalah Yonjian, kakak dari Minjun. Lalu Yonjian menanyakan soal keadaan adiknya yang telah terinfeksi, dan Yonjian mengutarakan kedatangannya untuk bernegosiasi kepada Hibiki untuk menyerah sebagai teroris, dan sebagai gantinya Yonjian akan memberikan vaksin kepadanya. Namun Pak Omaezaki tidak percaya begitu saja dengan vaksin tersebut. Dan saat Yonjian akan pergi pun dihadang oleh Tsuboi karena mereka pun tidak percaya dengan perkataan Yonjian dan akan menjadikan Yonjian sebagai sandera. Namun Yonjian mengatakan bahwa telah memberitahu kepada orang Garnisun kalau dirinya berada di laut, dan Tsuboi pun akhirnya melepaskan Yonjian. Di dalam, terlihat Minjun sedang bergegas ingin pergi karena tidak ingin membahayakan yang lain. Namun, Hibiki langsung mencegahnya dan mengikatnya. Hibiki. 必ず戻ってくる。心を入れ替えましたか？したよ。小笠原に何した？気力です。飲み込んであなたに。Untuk mengawasi Kurumi dan agar Kurumi tidak tahu kalau Hibiki masih hidup. Terlihat Kurumi yang sedang menggali kuburan untuk Mana dan dihampiri oleh Todoroki. Lalu Kurumi berkata kalau dia bersyukur Hibiki telah mati karena dia tak bisa melihat keadaan Kurumi saat ini, dan Kurumi pun pingsan yang langsung dibawa oleh Todoroki ke dalam. Dan Hibiki pun akhirnya sampai di gerbang Garnisun dan langsung disambut todongan bedil oleh pasukan tentara. Kemudian Yonjian datang dan mengatakan untuk sepertinya ada something good di sini. Dan ternyata Yonjian membawa Hibiki ke dalam ruangan yang terdapat mesin RSCD milik Dr. Suto yang di dalamnya terdapat vaksin. Dan ternyata sedari awal Yonjian melakukan negosiasi kepada Hibiki adalah untuk menolong adiknya dan merencanakan untuk mengambil vaksin dan mengkelabui Dr. Suto. Demi totalitas rencananya, Yonjian pun menembakkan pistol ke kakinya, dan saat hendak membuka mesin tersebut, namun mesin tersebut tidak merespon sidik jari dari Yonjian, yang kemungkinan gerak-gerik mereka sudah diketahui oleh Dr. Suto ini. Lalu Hibiki pun merusak mesin tersebut,
dan Dr. Suto pun datang. Lalu Hibiki serta Yeonjian pun menjalankan rencananya. Namun saat mesin dibuka, ternyata vaksinnya tidak ada dalam mesin tersebut. Lalu fungsi mesin tersebut apa? Lalu mendapati mesinnya rusak, dokter gila ini jadi murka dan bertingkah kayak bener-bener udah gila. Dan Yeonjian menyuruh Hibiki kemungkinan efektif untuk Minjun. Kemudian Hibiki pun pergi setelah mengambil obat itu. Kembali ke Minjun dan mendapati Pak Komoto yang sedang menangis meratapi anak buahnya yang sekarang terinfeksi. Dan Kanae berkata kalau Minjun ditusuk kakinya oleh cewek yang Kanae kira itu adalah Kurumi. Dan Minjun berkata untuk tidak mengatakan kepada Hibiki. Di sisi lain, saat sedang kabur, Hibiki dihadang oleh... Namun kembali, baru saja keluar, Hibiki ditembak oleh tentara yang masih dendam. Sambil merangkang dan terus merasa kesakitan, Hibiki tetap berjalan untuk memberikan obat itu kepada Minjun. Sementara Minjun sendiri sudah mulai bereaksi seperti golem atau zombie. Dan saat Pak Komoto ingin mengakhiri penderitaan Minjun, lalu tiba-tiba Kanae melindunginya. Dan seketika itu Hibiki datang dan membawa obatnya. Lalu Pak Omaezaki menyuntikkan obat itu kepada Minjun. Di garnisun, dokter gila ini masih bertingkah aneh. Bahkan saat ditanya oleh Yeonjian perihal keberadaan vaksin yang sebenarnya. Lalu saat Pak Omaezaki memeriksa Minjun, ternyata obatnya tidak mempan. Di sisa akhir hidupnya, Minjun tetap menanyakan perihal kakaknya. Dan Minjun ingin melihat senja untuk terakhir kalinya dan menceritakan masa lalunya bersama kakaknya. Dan mensyukuri telah bertemu dengan Hibiki dan yang lainnya. Lalu Minjun memfoto senja untuk yang terakhir dan menyerahkan HP-nya kepada Hibiki untuk diberikan ke kakaknya. Siapa yang naruh bawang sih? Jo, buang bawang, buang. Apaan sih? Dan ketika Minjun berubah menjadi golem atau zombie, seketika itu Hibiki dan yang lain menahannya. Dan lalu Hibiki mengakhiri penderitaan Minjun. Karena apa? Karena filmnya bersambung, kawan-kawan. Scene akhir kita dilihatkan kemesraan Hibiki dan Kurumi di masa lalu. Sekian, terima kasih, arigato, hatur nuhun yang udah tetap stay tune bersama saya, Bung Faisal, yang masih belum ada panggilan dari HRD. Dan buat kalian, sabar. Walaupun saya upload 2 episode sekaligus pun pasti ujung-ujungnya bersambung juga, seluruh. Percuma, mau biji mana lagi coba. So, saya Bung Faisal yang hanya memiliki passion goleran everywhere, everyday, every time undur diri. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Karena next episode 8 bakal ada hal mengejutkan setelah kepergian Minjun. Dan terakhir, gracias. Ku ambil surya sebatang, ditambah kopi hitam. Ku hisap dan ku join dengan teman, rasanya melayang-layang.